Halo para pecinta seblak dan para pecinta Udun Surya, how are you today? Kalian udah ngabaslub? Kembali lagi bersama saya si Dua yang kerjaannya ngehalu jadi imam dirinya. Namun apalah daya si anjing yang gak peka-peka sama aing, haji. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mengulas salah satu film rekomendasi dari kalian yang berjudul The Swimmer 2014. Film ini akan mengisahkan persahabatan dua orang pria yang mengejar satu cinta. Namun hal itu menyebabkan si wanita harus mati bunuh diri. Bagaimana dengan filmnya? Langsung saja siapkan goreng sampulnya, stop dulu makan seblaknya, nyalakan gudang garam merahnya, dan intro. Awal film ini kita akan diperlihatkan dua mahasiswa yang sedang berenang. Mereka adalah Pert dan sahabatnya Tan. Mereka sepertinya sedang bertaruh. Katanya siapa yang bisa menyelam paling lama maka dinyatakan sebagai pemenangnya, dan yang kalah harus membelikannya tiket nonton. Ternyata mereka berdua ditemani wanita cantik asal Cigomong yang bernama Ais. Si Ais ini adalah pacarnya Tan. Ia sengaja datang ke kolam renang untuk menyemangati Tan. Di saat itulah Ais dan Pert berkenalan. Sepertinya si Pert tampak terpesona oleh kecantikan Ais. Iyalah, aku juga sama tuh. Ais akan ikut berenang, namun ia berkata ia akan meloncat di papan yang paling tinggi. Sebelumnya Tan sudah melarangnya agar ia belajar berenang terlebih dahulu. Ais kekeh akan meloncat dari papan atas, kemudian Ais menutup mata. Lalu ia bersiap-siap akan melompat dari papan yang paling tinggi. Namun suasana berubah jadi malam. Ais melompat tapi tidak ada air di dalam kolam. Ia jatuh dan kepalanya pecah, darah pun meluber kemana-mana. Disinilah film dimulai. Scene beralih ke 3 bulan sejak kematian Ais. Kita akan diperlihatkan Pert yang sedang mengikuti turnamen renang antar kecamatan. Pert mampu memenangkan turnamen itu dan ia mendapatkan medali emas. Kemudian ia menatap kekasihnya dengan tersenyum. Malam harinya, Pert berkencan dengan Min, dan untuk merayakan kemenangan, akhirnya Pert dan Min melakukan pertarungan smackdown di atas ranjang. Ketika ia pulang dan sendiri, ia pun lalu membuka Facebook. Pert mendapatkan banyak ucapan selamat dari temannya. Ia pun tersenyum senang. Tapi ada sebuah komentar dari salah seorang temannya yang berkata, "Kau menang kali ini karena Tan tidak ikut berkompetisi." Merasa kesal, lalu ia menghapus komentar itu. Ia kemudian mengecek wall Facebook Ais. Ia melihat Tan menulis, "Sabtu ini jangan lupa peringatan ke 100 hari kematian Ais." Ia lalu melihat lagi pesan Facebooknya. Ternyata dulu ia pernah mengirim video pada Ais saat mereka liburan ke pantai. Ia melihatnya dengan sedih. Esoknya Pert belajar bahasa Inggris bersama kekasihnya Min. Tapi ia tampak mau lamunkan sesuatu. Min pun tak sengaja mengotori baju Pert dengan es krim itu. Pert pergi untuk membersihkan bajunya. Kemudian Min iseng-iseng melihat laptop Pert yang belum ia matikan. Pert datang dan menanyakan, "Apa yang kau lakukan, Min?" Ia kesal lalu segera menutup laptopnya. Min pun berkata, merasa kesal, akhirnya Min meminta maaf dan ia pun pergi. Ketika malam hari, Pert terbangun dan melihat laptopnya menyala sendiri. Isi video tersebut merupakan momen di mana Pert dan Ais sedang di pantai. Pert menyatakan cinta pada Ais, namun Ais terdiam ragu-ragu. Tan tiba-tiba datang menggendong Ais. Pert lalu terbangun dan ia merasa ketakutan. Esoknya Pert sarapan dengan ibunya. Ia menanyakan kepada ibunya, apakah ia yang menyalakan laptopnya. Namun ibu Pert saat malam sedang bekerja dan ibunya tidak pulang. Kemudian Pert latihan berenang lagi. Namun pelatihnya agak kecewa karena Pert kurang cepat. Si pelatih menyarankannya agar ia makan telur mentah dan paku dan bala-bala sekali sehari. Paku dan bala-bala enggak sih, saran gue aja. Ketika Pert akan pulang sekolah, tapi ia melihat mobil Tan, dan ia pun kembali ke kolam renang. Pert yang berpura-pura prihatin memegang pundaknya dan berkata, "Kau masih memikirkan apa yang terjadi pada Ais? Ais sudah damai sekarang." Tan pun menjawab, "Damai? Kau pikir orang bunuh diri akan meninggal dengan tenang?" Tan berencana akan menemukan keparat yang membuat Ais bunuh diri. Tan mengetahui sabab Ais bunuh diri karena ia hamil. Tan mengungkapkan bahwa dirinya tidak pernah melakukan ajul gedang bersama Ais, dan Tan akan membunuh orang yang menghamilinya. Scene pindah ke flashback. Suatu hari ketika itu Pert sedang berlatih di kolam renang. Ais ke sana untuk menemui Tan, tapi Tan tidak ada di sana.
Tan sebelumnya sudah berjanji pada Ice ia akan mengajarkan Ice berenang. Kemudian Tan menelpon Ice dan Tan bilang kalau ia tidak bisa ke sana untuk mengajari Ice berenang. Ice pun kesal. Mengetahui Ice sedang ulang tahun, Pat memberi Ice sebuah kado yang berisi bola kaca dan juga gantungan HP. Ice berkata kalau kado mah dari si Tan, kalau gantungan HP mah dari aku. Ice berterima kasih dan ia pun mengatakan akan pulang. Ice pun berkata bahwa dirinya bisa mengajari Ice berenang. Di kemudian hari lalu Pat mengajari Ice berenang dan sepertinya ada percikan cinta di antara mereka. Ketika sedang berlatih, tiba-tiba Ice mengalami kram. Jadi Pat memijak kaki Ice. Pat melihat tato yang ada di kakinya dan tato itu mempunyai arti I yang berarti cinta. Dan di sana pula lah Pat mengungkapkan ia mencintai Ice dengan bahasa Mandarin. Oh, ini. Ice kemudian kembali berenang lalu Pat juga mengikutinya. Kemudian ia akan mencium Ice, namun Ice tanpa ragu. Pat berkata, "Ada apa?" Ice pun menjawab, "Aku masih bersama dengan Tan." Ice pun meninggalkannya dengan kecewa. Ajig, sad. Scene berpindah pada Pat yang sedang mengintip dari kejauhan makam Ice. Kemudian Tan mengirim SMS kepada Pat. Ia berkata, "Jika pemakaman sudah beres, telepon aku." Ternyata Tan sedang berada di rumah Ice. Melihat keluarga Ice akan pulang, Pat bergegas akan menjemput Tan di rumah Ice. Ia masuk layaknya seorang maling. Namun Tan sudah pergi duluan. Lalu terdengarlah suara tapak kaki. Ia langsung berlari sembunyi di kolong ranjang. Seorang wanita masuk ke kamar lalu duduk di ranjang. Ia adalah ibu Ice. Ibu Ice meratap lalu pergi meninggalkan ruangan. Kemudian ada seorang wanita lagi masuk ke kamar. Ternyata itu adalah roh Ice. Hantu itu melompat-lompat di atas ranjang. Pat segera keluar dari kolong tapi tidak ada siapa-siapa. Anehnya ranjang Ice tampak berantakan seperti ada seseorang lompat-lompat di atasnya. Esoknya Min menemui Pat dan memberitahu bahwa dirinya hamil. Pat lalu terdiam dan hal itu rupanya mengingatkannya pada Ice yang melompat bunuh diri. Namun itu hanyalah candaan Min saja. Dan Pat pun menjawab bahwa dirinya akhir-akhir ini sedang sibuk, tidak bisa lagi berhubungan dengan Min. Min kemudian menampar Pat dan Pat pergi meninggalkan Min yang kecewa dengan Pat. Ketika malam hari, Pat akan menggoreng telur namun gasnya habis karena warung di sana sengaja menyimpan gas biar nanti waktu pas gas LPG susah dan si pemilik warung akan menjual gas LPG dengan harga mahal. Alus ajig S3 marketing. Lanjut, ia lalu memakan telur itu mentah-mentah. Kemudian ia merasa ada orang lain di rumah itu. Ia merasa sedang dihantui. Lalu ibunya datang bersama pelatih karena mobil ibunya rusak. Pelatih itu pun memberinya tumpangan. Kemudian si pelatih juga memberitahu manfaat makan telur mentah bersama paku dan goreng gehu. Enggak sebelak mah lada. Pat langsung memakan lagi sebutir telur mentah. Saat di kolam renang, teman-teman Pat mengejeknya yang kini tambah buncit. Kemudian Tan datang, dan ia juga akan berenang. Pat menghampiri Tan. Pat menanyakan alasan mengapa ia ada di rumah Ice saat keluarganya di pemakaman. Tan mengeluarkan HP BlackBerry David yang sering bersuara. Ternyata Tan pergi untuk mengambil ponsel milik Ice, tapi layarnya hancur dan tidak mau menyala. Tan berniat untuk memperbaiki ponsel ini karena Tan yakin ada gambar si keparat itu ada di sana. Pat merasa khawatir bahwa hubungannya akan diketahui Tan. Kemudian Pat berpura-pura pergi. Padahal ia sedang mengawasi gerak-gerik Tan. Ia akan mencuri ponsel itu tapi sayangnya tidak ketemu. Dengan buru-buru karena ada suara yang datang menghampirinya, Pat kaget ternyata itu tukang bersih-bersih di kolam itu. Tan kemudian pergi dan menuju lokernya. Ia melihat lokernya berantakan. Ternyata ia menyimpan HP itu di atas loker. Pat tidak kehabisan akal, ia menelpon Tan dan berpura-pura bahwa ibunya menjatuhkan HP-nya dan akan memperbaikinya. Ia menanyakan di mana toko servis yang bagus. Tan menjawab, "Itu mah konter si Junaid atuh. Kemarin juga aku benerin Evercross RAM 512 MB dan aku kasih sama si Junaid supaya bisa main PUBG dengan lancar." Tan memberitahu bahwa toko si Junaid memiliki tanda kuning besar di depan. Pat langsung menuju ke konter si Junaid dengan tanda kuning besar berlogo mobil SI. Sebenarnya si Junaid Repair ya.
Pat berkata bahwa ia sudah diperintah temannya untuk mengambil HP BB milik temannya. Namun si Junaid tidak menyervis HP BB. Tiba-tiba Tan datang mengambil BlackBerry-nya. Ternyata bukan di toko si Junaid, tapi toko di sebelahnya. Toko dengan tanda biru besar. Bukan tanpa alasan Tan mengerjai Pat, namun ia sebenarnya sudah mengatur rencana The Real Man Your MVP. Kemudian Pat menghampiri Tan dan melihat HP itu akan diambilnya. Tapi HP itu ternyata mengalami kerusakan parah sehingga tidak ada harapan lagi untuk membuatnya hidup kembali. Bisa sih, cuman harga servisnya bakal lebih mahal daripada harga HP-nya. Sad. Pat mendengar hal itu menghela napas lega karena hubungannya tidak akan diketahui Tan. Lalu Tan berpamitan pergi. Flashback. Ketika Pat latihan renang, Ice menemuinya dan membuat Pat kaget. Dipikir Pat Ice adalah hantu. Ice mendatangi Pat karena ia bilang bahwa ia baru saja putus dengan Tan. Wajah Pat pun merasa senang dan mereka lalu bermesraan. Tapi Tan tiba-tiba datang mencari Pat dan mereka langsung bersembunyi. Tan memberitahu Pat bahwa dirinya baru saja putus dengan Ice. Kemudian Pat mengajak Tan untuk minum-minum namun menyuruh Tan untuk berangkat duluan. Tan sekilas melihat ada seseorang di papan peluncur dan ia tidak mau mengganggunya. Tan pun pergi. Pat pun merasa lega. 내게로 와서 melt my heart 봄의 향기를 담아